Kabar baik bagi perempuan Samaria. Iman yang hidup kembali. Orang Yahudi tidak berhubungan baik dengan orang Samaria. Bahkan haram hukumnya masuk ke rumah orang Samaria dan bergaul dengan mereka. Tapi Tuhan Yesus mendobrak hal tabu itu dalam Injil Yohanes 4. Dalam perjalanannya ke Galilea, Tuhan Yesus harus melintasi wilayah Samaria. Dan karena lelah, Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur Yakub. Lalu datanglah perempuan Samaria dan Tuhan Yesus menguji perempuan Samaria tadi dengan meminta air padanya. Yohanes 4 ayat ke-9-10 berkata, kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perempuan Samaria tadi menolak karena Tuhan Yesus tidak membawa timba, sedangkan timba yang dia bawa dia butuhkan untuk dirinya sendiri. Jika dia berikan timba tadi, otomatis perempuan Samaria tidak bisa mengambil air untuk dirinya sendiri karena orang Yahudi dan Samaria tidak minum dari tempat yang sama. Tapi Tuhan Yesus mendobrak pagar pembatas itu dan menjelaskan sekali lagi bahwa yang dibicarakan bukan air secara fisik, tapi air secara rohani, yaitu air hidup. Perempuan Samaria tadi masih tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus benar-benar tahu bahwa perempuan Samaria ini adalah perempuan yang dikucilkan, bahkan oleh orang-orang Samaria sendiri. Terbukti dari waktu dia mengambil air di sumur Yakub, yaitu pada siang hari, waktu di mana tidak ada orang lain yang ikut menimba air. Dan selanjutnya, Tuhan Yesus membongkar latar belakang perempuan Samaria dengan mengatakan bahwa dia punya 5 suami dan laki-laki yang bersamanya sekarang bukan suaminya. Menariknya, Tuhan Yesus menjadi laki-laki ketujuh dalam hidupnya. Begitu Tuhan Yesus menyinggung laki-laki dalam hidupnya, perempuan Samaria tadi sadar bahwa dia tidak sedang berhadapan dengan orang Yahudi biasa. Sekarang dia berpikir bahwa Yesus adalah seorang nabi. Tapi Yesus bukanlah sekedar nabi, tapi dia adalah Mesias. Yohanes 4 ayat 24-26 berkata, Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Perempuan Samaria tadi akhirnya sadar, harapannya yang telah mati karena dikucilkan tumbuh kembali. Ketika dia hanya sekedar berjuang bertahan hidup dengan mengambil air di sumur seperti biasanya, tiba-tiba bukan air fisik yang dia dapat, tapi sesuatu yang lebih. Ketika Yesus berkata bahwa dialah Mesias yang dijanjikan, hati perempuan tadi langsung sadar bahwa dialah satu-satunya harapan dan seketika itu juga jiwanya dipuaskan oleh air hidup. Tahukah Anda apa arti air hidup? Yohanes ke-7 ayat ke-37-39 menjelaskan bahwa air hidup yang dimaksud adalah Roh Kudus. Siapa saja yang haus, datanglah kepada Yesus dan biarkan Roh Kudus memuaskan jiwa kita, karena Roh Kudus adalah air hidup. Dan menariknya, perempuan Samaria tadi dipenuhi oleh Roh Kudus sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan sesuai perkataan Tuhan Yesus, jiwa perempuan Samaria yang tandus akhirnya menjadi penuh dengan Roh Kudus. Akibatnya, aliran-aliran air hidup memancar keluar dari perempuan Samaria tadi. Dia meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota tanpa rasa malu lagi dan merasa dikucilkan. Tapi dia justru terang-terangan menyebarkan kabar ke seluruh kota bahwa Mesias sudah datang. Dampaknya, banyak orang Samaria percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi, apakah Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita dan menjadi sumber mata air kehidupan dalam hidup kita, sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan orang lain dapat merasakan air kehidupan itu dari kita? Seperti perempuan Samaria yang datang tanpa pengharapan, tapi Yesus datang memberi kabar baik bahwa pengharapan itu ada. Di dalam dia sang air hidup. Yohanes 4 ayat ke-13-14 berkata, jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal.